Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa lahwa wa la'ib. Wa inad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan yang di sini dan yang kini ini melainkan ianya tidak ubahnya seperti lahwun, sendagurauan, sesuatu yang melekakan seseorang daripada tanggung jawab yang sebenar. Walaibun, dan sebagai permainan yang hanya untuk menyenangkan, menggembirakan kehendak dan nafsu dirinya. Dan sesungguhnya negeri akhirat jualah sungguh ianya kehidupan yang sebenar-benarnya. Jikalau mereka manusia mengetahui akannya. Al-Ankabut 64. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan arti kehidupan ad-dunya. Arti kehidupan hidup di sini dan kini. Dan kita masih membicarakan tajuk yang ada dalam muka surat 31 dalam buku itu. Salah faham tentang anjuran agama agar kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Saya tegaskan lagi sekali,
Tidak dinafi, memang tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita umat Islam khasnya dan manusia amnya hendaklah mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Betul, begitu perintah agama. Tetapi, ya mas sekalian, anjuran seperti ini, jika tidak dicermati, tidak difahami dengan betul, tidak dikaji dengan seksama, boleh jadi ia akan menimbulkan salah faham terhadap apa maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan perkara ini, dan apa maksud hadis-hadis sahih daripada Rasulullah. Karena memang realiti dia, saya ulangi sekali, dalam kehidupan manusia ini ada beberapa golongan dalam menilai dua kehidupan ini. Golongan pertama ekstrim. Ekstrim kanan panggilnya. Ini ekstrim kanan. Tafrid. Dia mengutamakan kehidupan akhirat sehingga meninggalkan, mengabaikan kehidupan yang ada sekarang. Karena mereka melihat dunia dan akhirat ini dua perkara yang berlawanan. Ini masalahnya. Berlawanan. Yang bertentangan. Ibarat timur dan barat. Dahulu pernah saya katakan. Kanan dan kiri. Berlawanan. Dan tidak boleh disatukan. Sehingga akibatnya, kalaulah dunia akhirat ini dianggap, diumpamakan macam arah timur dan barat, semakin seseorang itu pergi ke arah timur, akibatnya, maknanya, ia semakin jauh daripada barat. Atau dibalik, kalau kamu ingin dekat dengan arah timur, kamu mesti tinggalkan barat, mesti menjauhi barat. Begitu. Jika kamu ingin mendekatkan diri kepada ke barat, ya mau tak mau, kamu mesti menjauhkan diri kamu, menjarakkan diri kamu daripada timur. Makin kuat keinginan kamu untuk pergi barat, maknanya makin jauh kamu daripada timur. Kalaulah dunia akhirat diumpamakan seperti itu, ya kacau lah. Kacau. Sehingga melihat dunia ini kotor, membebankan, fitnah, ujian, sesuatu yang paling memudahkan orang kelak disiksa dalam neraka. Hanya hidupnya ya itulah, hanya wirid, tak kisah dengan persekitaran. Tak betul juga. Ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri, artinya apa? Ya, kita hidup sekarang. Realiti dia, kita hidup di sini dan sekarang. Maka tidak ada yang lebih penting dari segala sesuatu, melainkan kita mesti pikir yang di sini.
apa saja sesuatu yang menghalangimu untuk kamu berjaya, untuk kamu dapat memenuhi cita-citamu, untuk dapat kamu mencapai tujuan, abaikan. Sebab yang penting yang nampak. Itu yang akan jadi abdud dunia, berfahaman kebendaan, tak peduli halal haram, tak kisah ada hisab atau tidak, tidak mau mendengar, apalagi terpengaruh dengan berita-berita gaib, nanti akan ada kisah. Nah, itu semua omong kosong. Hidup ini yang hakiki sayang, yang realistik sayang. Yang realistik adalah yang di sini. Perlu senang di sini, perlu gembira di sini, perlu segalanya. Salah juga. Nah, karena ada dua kutub yang berbeza. Dua fahaman yang mempunyai ibaratnya dua kutub. Satu kutub utara, satu kutub selatan. North Pole dengan South Pole ini berbeza dan jaraknya terlalu lebar. Islam datang menawarkan satu konsep al-i'tidal. Konsep pertengahan. I'tidalul manhajil ilahi al-qawim. Itu istilah Said Qutb ya. Istilah yang diberikan oleh Asy-Syahid Said Qutb. I'tidalul manhajil ilahi al-qawim. I'tidal, pertengahan. Keseimbangan. Manhaj ilahi qawim, lurus. Ia berada di tengah-tengah dua kutub pemikiran yang ekstrim tadi. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tak. Kedua-duanya kata Islam tak betul. Mesti di tengah. Islam itu di tengah. Maknanya apa? Dua kutub tadi, dua pandangan beza tadi, dunia dan akhirat. Saya guna istilah yang mudah saja. Sungguh pun ianya berbeza. Ini ada perbezaan. Tapi tidak boleh dipisahkan. Inilah yang betul tuh. Yang betul. Untuk mencari akhirat, justru tempatnya, sarana dan prasarananya ada di sini dan sekarang. Saya ulangi. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hidup senang di sana, justru tempatnya, masanya, sarana, dan prasarananya Allah sediakan semuanya di sini. Ayat yang mudah, segala apa yang Allah berikan kepada hambanya di sini dan kini, yang di dunia ini, hendaklah dimanfaatkan, diusahakan, digunakan untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di sana. Tidak mungkin orang akan mendapatkan hidup bahagia di akhirat tanpa memanfaatkan nikmat kehidupannya sekarang dan di sini. Tidak mungkin orang dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di akhirat. Tanpa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya sekarang dan di sini. Kesehatan, harta benda, pangkat dan jawatan, ilmu, apalagi kendaraan, tanah, dusun, kebun, sawah, gunung ganang. Itu kendaraan. Allah kata, ini aku berikan pada kamu. Gunakan ia sebagai kendaraanmu untuk menggapai, meraih kebahagiaan di akhirat.
di tengah. Itu namanya iktidal. Al-manhajul ilahi al-qawim. Baik, sebelum kita baca ayat yang ketiga ni jemaah sekalian, dalam muka surat 31, surah Qasas ayat ke-77 itu, sebelum kita baca, sebab ke hari ini kita baca ini ya, jadi saya cukupkan dah keterangan saya tentang ayat pertama dan kedua, walaupun sebenarnya, Masya Allah, sangat luas sekali itu. 3 ayat ni, kalau betul-betul kita kaji secara mendalam ya Mas kan, bersiri-siri, betul, bersiri-siri. Tapi tidak mungkin kan kita. Jadi sebelum kita baca ini, saya ingin sampaikan saja. Pengakuan jujur, pengakuan ikhlas yang diberikan oleh penghuni surga kelak. Yang dilakukan oleh penghuni surga. Nanti penghuni surga akan memberikan satu pengakuan yang jujur, yang sebenar-benarnya. Tentang apa? Tentang kehidupan yang Allah berikan pada mereka dahulu semasa di dunia. Tentang anugerah, harta benda, tanah, tempat tinggal, kendaraan, jawatan, atau apa sajalah yang Allah pernah berikan kepadanya semasa hidup di dunia. Apa kata ahli surga? Mari kita lihat jemaah sekalian. Tolong lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Tolong tengok Al-Qur'annya, surah Az-Zumar. Ayat 74. Saya mau jemaah tengok sendiri ya ayatnya. Az-Zumar ayat 74. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini cerita ahli surga ya. Kalau jamaah baca daripada ayat sebelumnya kan cerita tentang ahli surga. Setelah mereka berada dalam surga, apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Allahu akbar. Wa qalu, dan mereka ahli surga berkata, ini di surga nanti ya, bukan di dunia. Ketika penghuni surga telah masuk surga, telah menikmati segala nikmat surga yang tak terbayangkan di pikiran kita, tak terlintas dalam hati kita sekarang, apa kata mereka? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka puji Allah. Kita tahu ya, Alhamdulillah itu yakni ucapan syukur, ekspresi kesyukuran. Satu bentuk pengakuan bahwa Allah benar-benar telah memberikan kepada mereka pelbagai anugerah. Sehingga mereka telah mencapai kemuncak kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah itu yakni suatu ungkapan, ucapan untuk mengekspresikan
Kesedaran, pengakuan mereka, ada dari mereka, bahwa Allah telah memberikan berbagai macam anugerah, pemberian, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Segala puji bagi Allah. Lalu mereka sebut, apakah pemberian Allah, anugerah Allah, yang mereka merasa betul-betul bertuah. Yang dengan sebab pemberian itu mereka mendapatkan, mencapai kemuncak kebahagiaan yang hakiki, yakni surga. Alladzi sodaqona wa'dah. Satu. Segala puji bagi Allah, zat yang telah membenarkan kepada kami. Wa'dahu, akan janjinya. Kita puji Allah karena Allah telah menepati janji yang Dia janjikan pada kami. Kan masih hidup sekarang ni Allah janji, kamu kalau puji, kamu buat ini, kamu akan dapat ini. Buat itu, dapat itu, kamu ini. Itu kan janji Allah. Baca Al-Quran, isinya penuh dengan janji Allah. Dan ada janji Allah tu Allah telah tepati, Allah telah buktikan semasa kita hidup di dunia. Dan mungkin sebagian besarnya Allah akan tepati nanti di akhirat. Dan ahli surga telah mendapatkan janji Allah yang Allah telah tunaikan itu. Itu satu. Tidak ada rupanya apa yang Allah janjikan, semuanya ada. Dulu Allah janji bila masuk surga itu begini, begini, begini. Sekarang kami semua mendapatkannya. Syukur dia. Yang kedua, ini dia. Yang mereka syukuri itu. Wa aurathanal arda. Segala puji bagi Allah. Betapa kasihnya Allah pada kita. Karena Allah telah mewariskan kepada kami bumi. Allah telah mewariskan bumi kepada kami. Bahasa yang mudah. Segala puji bagi Allah karena Allah telah menempatkan diri ini. Telah menciptakan diri ini, lalu menempatkan diri ini di bumi. Dahulu. Di dahulu ni. Ini tafsir, salah satu tafsir ya, yang saya sampaikan ni. Dengan asbab dahulu kami pernah dihidupkan oleh Allah di muka bumi. Dengan pelbagai isinya. Senang susahnya. Hujan panasnya. Kemarau atau hujunya. Sakit sehatnya. Naik jawatan atau dibuang kerjanya. Rumah kecil hingga rumah besarnya. Kendaraan tayar 2 hingga tayar 24. Dengan asbab Allah telah ciptakan diri ini dan Allah telah tempatkan di muka bumi dan bumi Allah ciptakan hanya untuk kita. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Allahu Akbar. Dengan asbab itu kami, kata ahli surga, natabawwa, dapat menyediakan tempat, menempah tempat, minal jannati, daripada surga, haitsu nasya, di mana kami menghendaki. Ya sekalian, memang adalah dua tafsir paling tidak. Tafsir pertama, al-ardu di sini yakni bumi yang kita tinggal sekarang. Ada yang namanya al-ardu di sini yakni bumi surga nanti. Yang saya sampaikan ini ardu makna bumi yang sekarang. Tengok. Dengan asbab Allah hidupkan diri ini dan ditempatkan di muka bumi, ini dunia dahulu, kami dapat menempah tempat, buat tempahan tempat di surga.
di mana saja kami kehendaki. Ayat mudah. Ditempatkannya kita di bumi, dihidupkannya sekarang ini, di bumilah ya mas sekarang dan disinilah masa, tempat untuk kita buat tempahan tempat di surga. Paham ya? Sekarang dan di sini, dengan pelbagai kemudahan yang Allah berikan pada kita, itulah masa untuk kita, tempat untuk kita buat tempahan tempat di surga. Mau surga Firdaus ke? Surga yang di atas ke? Yang tengah ke? Atau surga yang di kanan ke? Di kiri ke? Kan surga ini bertingkat-tingkat ya mas kira. Tidak sama. Ahli surga tidak sama mendapatkan nikmat surga. Ada yang paling maksimum, ada yang tentulah ahli surga yang terakhir masuk surga takkanlah mendapatkan nikmat surga sebagaimana ahli surga yang masuk pertama kali. Artinya apa? Semua ahli surga kelak di akhirat itu mereka buat tempahan itu bukan di surga. Surga itu yakni hasil tempahan mereka yang mereka telah buat lama buat tempahan dan masa mereka buat tempahan itu di sini sekarang ini. Macam mana tiba-tiba melihat kehidupan sebagai ianya hanya di aspek yang negatif saja? Saya tak nak itu saja. Macam mana tak nak itu, tak nak itu? Sedang Allah kata, gunakan peluang yang aku berikan pada kamu dengan pelbagai nikmatku ini untuk kamu buat tempahan tempat di surga. Siapa yang tak buat tempahan tempat di surga, ya tak dapatlah. Ada orang yang menggunakan kekuasaannya. Allah bagi nikmat kekuasaan, makin naik kekuasaannya, makin besar, makin tinggi kerusi makin tinggi. Tapi waliyadzubillah, kenaikan jawatan nikmatnya besar, dia gunakan untuk buat tempahan neraka. Waliyadzubillah, ada. Kan ramai orang nanti di akhirat di neraka ada. Di neraka nanti ada orang yang semasa di dunia orang besar. Orang besar. Orang berkuasa. Maharaja ada, Fir'aun contohnya. Allah bagi kita miskin, susah di dunia. Di sini susah, di sana susah, pindah pun susah, mengadu nasib ke bandar masih susah. Allah kata, buatlah tempahan, tempat di surga dengan sarana susah itu. Susah itu kamu boleh jadikan tempahan, alat untuk kamu buat tempahan masuk surga. Sehingga ramai nanti ahli surga itu yang dahulu di dunia orang susah, orang miskin. Kais pagi makan pagi. Tapi ada juga uang yang diberi susah, ditimpa kesusahan, sakit, sakit dan kesusahan itu dijadikan tempahan untuk cari tempat di neraka. Ada juga. Dan di neraka juga ada uang yang dahulu masih di dunia susah. Di dunia susah, di akhirat masuk neraka. Ada orang di dunia senang, di akhirat masuk neraka juga. Ada. Ada di dunia senang, di akhirat masuk surga, di dunia susah, di akhirat masuk surga. Terpulang. Susah, senang, sehat, sakit, siang, malam, naik jawatan, dibuang kerja, atau apa lagi umpamanya. Punya rumah kecil, punya rumah besar, tak punya rumah sewa. Itu adalah kita, Allah suruh kita gunakan untuk kamu buat tempahan. Ya Allah, hamba-Mu nak buat tempahan di surga, ya Allah. Kamu buat tempahan di surga ni apa yang kamu gunakan?
kesusahan ini ya Allah, kesusahan yang hamba-Mu alam ini, hamba-Mu nak buat tempahan surga. Macam mana kamu begitu yakin kamu boleh buat tempahan surga dengan kesusahan yang aku beri pada kamu? Ya, hamba-Mu sabar, ya Allah. Diri ini tak mengeluh. Kamu yakin bahawa pilihan engkau menimpakan musibah pada diri ini adalah pilihan yang adil dan bijaksana. Engkau tidak berlaku zalim, engkau tidak tersilap. Sabar. Seburuk apapun keputusanmu, qada dan qadarmu, ya Allah, hamba-Mu ridha. Walaupun hamba-Mu belum nampak, belum melihat apa kebaikan di sebalik qada qadar yang buruk ini, tapi hamba-Mu yakin pilihan-Mu yang paling baik buat diri ini. Ridha, masuk surga. Hidupnya tidak dikenal orang. Dahlah susah, tak kenal dia. Jasa pada masyarakat tidak ada kan sebab kekurangan. Tapi boleh masuk surga. Yang kaya raya, ya Allah, Engkau bagi diri ini kekayaan banyak. Tanah banyak. Simpanan banyak. Jawatan makin naik. Pengaruh, pengikut. Tak terkira. Ini anugerah-Mu ya Allah. Sekarang ya Allah, hamba-Mu nak buat tempahan tempat di surga. Macam mana awak nak buat tempahan tempat di surga dengan kekayaan, kemuliaan dan bangkaian? Ya, hamba-Mu nak syukur, hamba-Mu nak gunakan segala-galanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Karena Engkau bagi hamba kekuasaan, hamba-Mu akan gunakan kekuasaan yang Engkau berikan ini untuk menegakkan keadilan. Untuk berkhidmat menolong orang yang susah. Tanpa kekuasaan, ramai nanti orang terenaya, hamba-Mu tak boleh tolong. Sekarang kalau saya di tangan hamba-Mu, boleh tolong orang terhina, teraniaya. Kan? Syukurlah masuk surga tempatnya. Coba, macam mana nak masuk surga kalau semua tak ada? Jadi hakikatnya itu peluang. Begitulah Islam mengajarkan. Tapi, memang diingatkan. Nikmat yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang besar. Boleh dijadikan alat untuk menempah tempat di neraka. Waliyadzubillah, ada juga. Ada juga. Nah ini dia. Tengok pujian ahli surga. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Karena Engkau telah menunaikan apa yang Engkau janjikan pada kami semua. Kami telah mendapatkan di surga ini segala apa yang Engkau pernah janjikan pada kami masa di dunia. Terima kasih, alhamdulillah. Dan segala puji bagimu juga ya Allah. Hamba cukup bertuah karena dahulu hamba-Mu ini Engkau ciptakan, Engkau hidupkan, dan Engkau tempatkan pula di bumi dengan pelbagai nikmat. Ada siang, ada malamnya, ada hujan, ada banjirnya, ada kemarau, ada kurang airnya. Ada sakit, ada sehatnya, ada senang, ada susahnya. Ada ini jawatan, ada bulan bekerja, ada kelah, ada kalah, ada menang, ada rugi. Terima kasih ya Allah, karena semua itu rupanya Engkau berikan pada hamba-Mu untuk memudahkan hamba-Mu buat tempahan di surga. Coba kita lihat dunia itu seperti itu. Akhirnya antara kehidupan di sini dengan akhirat ini menyatu, jadi satu. Menyatu, menjadi satu. Tidak boleh dipisahkan, memang betul. Memisahkan dunia dengan akhirat itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Islam itu yakni menggabungkan, justru memang boleh dipisahkan tapi tidak boleh dipisahkan. So itu kata Said Qutb, minhum man yatlubul akhirah fa yukhti'u fil adawat fa yatlubul akhirah bi takid dunya. Ramai orang yang mencari akhirat, bagus. Ramai orang yang ingin bahagia di akhirat, bagus. Itu sunnah Allah. Malangnya kata Said Qutb, fa yukhti'u fil adawat.
tapi salah langkah, salah cara, salah kendaraan, salah alat. Fayatlubul akhirah bitarkid dunia. Dia ingin mencari kebahagiaan di akhirat dengan meninggalkan al-hayatu dunia, hidup yang di sini. Salah. Keinginan untuk mencari akhirat, betul. Tapi caranya dengan meninggalkan nikmat Allah berikan di sini, itu salah. Kata Sayyid Qutb ya, dan memang begitu. Fatamazzaku fayattaribu yaktariq an-nafsi. Akhirnya di sini bingung. Kalau dalam pepatah Melayu apa namanya? Yang dicari tak dapat, yang digendong ciciran, apa namanya itu? Yang dicari tak dapat, yang digendong ciciran. Wa yuksiru abwaban lil khair. Ya, akhirnya ia mengalami kerugian. Rugi serugi-ruginya. Karena mengabaikan pintu-pintu kebaikan. Wala jaminha gharhu ila jannah. Orang lain begitu mudah masuk surga, dia bersusah payah, tapi karena caranya salah, ya akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, sementara yang digendong ciciran. Jadi, jalan ke surga itu satu. Jalan untuk bagi akhirat itu satu. Apa satu itu? Menyatukan, memadukan, menggabungkan antara kehidupan dunia dan akhirat dalam pengertian nikmat yang Allah berikan pada kita sekarang dan di sini berupa nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kekayaan, bahkan musibah sekalipun, sakit, miskin, serba kekurangan. Itu kan berlaku di sini semuanya, jemaah sekalian. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan ia alat untuk kita buat tempahan tempat di surga. Itu maksudnya. Hanya itu saja caranya. Bukan kita tinggalkan dengan niat hanya nak akhirat sahaja, tapi kendaraannya kita tinggalkan. Atau kita cinta mengurus kendaraannya, tapi tak membawa kita kemana-mana. Wa'iyadzubillah. Ya, akhirnya hanya bawa kepada kesengsaraan hidup. Baik. Mari sekarang kita lihat, kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga ya Mas Kian. Saya nyatakan 3 ayat ini ya saya sangat setuju dikumpulkan dalam tajuk ini. Sebab maknanya sangat luas. Kebetulan juga ayat-ayat seperti ini, ya ini termasuk apa yang saya minati dahulu semasa belajar. Di samping ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat seperti ini termasuk ayat yang paling saya minati. Karena ini betul-betul panduan hidup yang nyata depan mata kita. Dan Allah tidak mau kita salah dalam menilainya. Apakah akhirat penting? Penting. Apakah harga dua penting? Penting. Macam mana cara menggabungkannya? Ya 50-50 lah. Ada orang 50-50 lah. Akhirat 50 seimbang lah. Salah. 50-50 mana cukup? Nabi akhirat hanya 50%, mana cukup? Ya, supaya kita lebih bijak sikit, akhirat 70%, untuk dunia ini 30% aja lah. Salah lagi. Itulah karena dia pikir dia mengumpamakan dunia akhirat itu macam timur dan barat, macam kanan dan kiri. Kalau orang semakin dekat ke kanan, maknanya ya dia mesti semakin jauh dari kiri. Bukan begitu.
Pemahaman seperti itulah yang ditentang. Kadang-kadang kan kita dengar suara-suara sumbang masa itu jam sekarang. Tuan-tuan sekalian, kita ini karena umur kita ini sudah tidak muda tuan-tuan, apalah kiranya kita ini lebih banyak mengukir akhirat. Akhirat, ya rajin-rajinlah kita sembahyang. Kita kan sudah pencen, kita sudah ini. Rajin-rajinlah sembahyang. Seakan-akan betul tu ya. Kita sudah pencen, maka hendaklah kita patutlah rajin sembahyang ke masjid. Seakan-akan bila belum pencen, tak solat pun patut. Awak ni apalah, sekarang kan sudah okey, perniagaan dah okey. Solatlah nak, solatlah. Kan sudah kurang sibuk. Jaga solat. Apabila dah tak sibuk. Apabila dah tak sibuk, rajin-rajinlah solat. Sepintas lu macam betul nasihat tu. Sebab mafhumnya, kalau kita belajar usul fiqh, mafhumnya, maknanya dulu awak masih sibuk dan tak solat tu, mak tak kisahlah. Ayah tak kisahlah, mak maklum. Dulu tak solat, awak sibuk. Saya nak sibuk tu solatlah. Astaghfirullahaladzim. Janganlah hasil kerja, cari dunia je. Bila cari akhirat, tengok. Nasihat, ucapan itu sering kali kita dengar. Perlu dihalusilah pemahamannya. Nasihat itu cari dunia tu bila nak cari akhirat, bila nak. Bahkan akhirnya karena sudah punya fahaman yang salah daripada asas sudah salah, surau kalau itu, pergi surau awal, solat boleh solat jamaah maghrib, kawan pula masih belum balik dari kerjanya. Mungkin ada terlintas dalam hati yang ahli surau tahu, apa dah maghrib, lepas sembah maghrib suruh dia baru balik kerja, dia tak tahu di mana dia solatnya. Bila orang tak nampak di surau saja, dia ingat dia tak solat. Dia sudah ujub itu. Kemudian, tengok aku datang Jumaat awal. Jumaat pukul 1. Saya pukul 10 sudah datang. Saya datang awal. Ini apa ni? Pukul 1 azan, dia baru sampai. Kita sepatutnya datang 2 jam. Nah, yang datang lambat pukul 1, salah. Yang datang lawak, lebih baik. Dia tak fikir dia boleh datang pukul 11 Jumaat tu. Kerana dia sudah tidak ada buat apa-apa kerja. Memang banyak masa lalu dia pergi. Kawan baru sampai pukul 1 suku tu. Dia baru habis kerja. Ketika Allah panggil, Allahu Akbar, dia terus pergi menepati Al-Quran. Di dalam ayat yang pertama tu. Fa'idha kuntai salatu ila. Ya alladhina amanu idza nudiya lis-salati min Jumaat tu kan. Orang beriman bila diserukan azan Jumaat, segera pergi solat. Wadarul baik, tinggalkan semua urusan perniagaan, aktiviti ekonomi. Maknanya sebelum solat, orang wajib rajin bekerja. Mencari nafkah. Tidak salah. Suatu jika dan baru disuruh oleh Allah, tinggalkan pekerjaan tadi, yang orang setengah orang anggap itu dunia, bila azan dilaungkan. Orang yang datang lambat karena sibuk sebelum mencari nafkah, itulah yang menapati surah Al-Jumu'ah. Lepas Assalamualaikum, terus pergi sambung menepati Al-Quran. Tapi coba yang pertama tadi. Datang awal karena memang tak ada kerja. Sudah tidak kerja. Baginya sudah tak penting. Saya sudah cukup. Saya nak akhirat saja. Tengok. Saya nak akhirat saja. Saya tak mau lagi cari duit. Sebab dia fikir cari duit itu hanya faktor ekonomi. Faktor keperluan. Bila dia masih perlu, cari. Kalau merasa sudah perlu karena cukup, tak perlu. Bukan. Bekerja bukan pada tuntutan ekonomi. Dalam Islam bekerja itu, saya pernah saya katakan dahulu, 3M. Mencari. Supaya kita dapat M kedua, memiliki. Setelah kita memiliki, mendapatkan apa yang kita cari tadi, kita tengok, ya Allah, hambamu perlu 10. Kenapa engkau bagi 15? Karena nampak kelebihannya, diberikan lagi.
Yang lebih itu memberi. Karena sudah diberikan, kurang lagi, mencari lagi, memberi, mencari, memiliki, memberi. Hidup itu begitu itulah. Orang yang ingin mencari, orang yang rajin mencari, karena niatnya ingin memiliki yang banyak, dan bila mungkin banyak, dia niatnya ingin dapat memberi banyak, itulah hidup, itulah dunia, itu jabatan akhirat. Itu jabatan akhirat. Dia mencari rajin bekerja bukan untuk memiliki sebanyak-banyaknya semata-mata. Dia ingin mencari dan memiliki sebanyak agar ia dapat memberi banyak. Orang boleh memberi banyak jika ia memiliki banyak. Orang boleh memiliki banyak jika ia rajin mencari banyak-banyak. Kan Islam itu. Sekarang coba kalau begitulah yang dipikirkan, cara pikir seorang muslim itu. Mana dunia, mana akhiratnya. Tak ada. Karena segala yang apa di dunia ini jadi kendaraan menuju akhirat. Boleh dijadikan tempahan menempa akhirat. Tiba-tiba dia rugi, gagal pula, rugi banyak. Kendaraan juga akhirat, karena dia akan bersabar. Lalu menyadari betapa lemahnya diri ini. Rupanya hidup ini ada yang mengatur rupanya. Tidak semua yang kita harapkan itu kita capai. Karena rupa-rupanya ada zat yang berhak menentukan hasil. Makin yakin, makin kuat imannya. Jadi kalau sudah begitu, sulit sekali hendak memisahkan. Ini sebenarnya dunia ke akhirat dunia. Ini maksudnya dunia akhirat sudah dibezakan lah. Seakan-akan dua kutub selatan dan utara yang tak akan bertemu. Kacau itu. Itu yang saya cara berfikirnya dari awal ini sudah kurang betul. Sebab itu saya tolong jamaah sekalian 3 ayat ini tolong dikaji ya, tolong dikaji betul karena Allahu Akbar. Ini panduan hidup yang sangat-sangat menepati Islam. Kata Said Qutb, saya pinjam istilah Said Qutb, ini adalah satu contoh nyata daripada i'tidalul madhajil ilahi al-qawim. Kata Said Qutb. Baik, jamaah sekalian, kita baca ayat yang terakhir. Habis-habis nanti. Karena betul terus terang ya, itulah jadi saya terus mengakulah memang termasuk ayat-ayat yang saya minati masa belajar dahulu di samping ayat kauniyah, ayat yang berkaitan seperti inilah. Karena seringkali orang salah faham melihat hakikat kehidupan dunia. Ada yang ekstrim kanan salah, ada ekstrim kiri pun salah. Baik, surah Al-Qasas ayat 77. Ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Wabtaghi dan cari olehmu. Cari bersungguh-sungguh ya. Ada takaluf itu. Wazannya ifta'ala. Ya, mungkin yang telah belajar sorof, wazan ifta'ala. Bizaratil hamzah fi awalil kalimat. Watak bainal fa' wal ain. Salah satu faedahnya tambahan hamzah dan ta dari fa'ala dari ifta'ala, contoh ibtagha, salah satu faedahnya yakni litakalluf. Contohnya kasaba, berusaha, iktasaba, berusaha bersungguh-sungguh. Jadi kena ada memaksa lah. Kalau usaha cincai aja kasabalah. Ini iktasaba. Kala yakilu menimbang ya, yang penting menimbang. Tapi kalau
Kalau yang itu. Iktala. Ah, menyukat. Menyukat. Kalau iktala, menyukat dengan bersungguh-sungguh, nak penuh-penuh. Itu. Dan cari oleh kamu, oleh engkau bersungguh-sungguh fima pada apa yang atakallah. Fima atakallah, apa yang Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah. Kehidupan atau negeri akhirat. Bahasa mudah, jadikanlah apa yang aku berikan padamu, kesehatan, tadi saya sebutkannya, kesehatan, umur, waktu, ilmu, jawatan, kekayaan, kebolehan hidup di dunia. Jadikan semua itu alat, wasilah, jalan untuk kamu dapatkan negeri akhirat. Daripada ayat ini, secara tak langsung Allah beritahu kita, kamu tidak mungkin mendapatkan kehidupan akhirat yang hakiki sebagaimana aku menghendaki jika kamu tinggalkan. Jika kamu tolak ke tepi. Ma'atakallahu. Apa yang Allah berikan. Aku berikan kamu kesehatan, kamu tolak. Aku berikan harta, kamu tolak. Kamu tanah, dan kamu ingin dapat akhirat. Tak mungkin. Kamu hanya akan dapat mendapat negeri akhirat dengan memanfaatkan, gitulah, dengan menggunakan, dengan menjadikan kendaraan ma'atakallahu, apa yang Allah berikan kepada kita di sini dan sekarang. Indah sungguh ayat ini. Dia tidak boleh dipisahkan. Dan itulah mana yang menggabungkan. Ya Allah, apakah semua ini mesti kami gunakan untuk akhirat? Contoh, bila kau bagi harta, kami mesti laburkan di akhirat untuk bagi sedekah saja, untuk zakat, semuanya untuk wakaf, semua. Oh tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu jangan lupakan habuan kamu daripada apa yang aku berikan kepada hidup ini untuk kepentingan dunia kamu. Kepentingan kamu sekarang apa? Makan, ya makanlah. Aku tak suruh kamu sedekahkan, infakkan, wakafkan semuanya. Kamu perlu makan, makan. Kamu perlu minum, minum. Kamu perlukan kendaraan, ya gunakan untuk beli kendaraan kamu. Kamu perlu tempat tinggal, belilah rumah. Harta benda yang aku berikan pada kamu, boleh kamu berikan untuk beli rumah, boleh. Tapi ingat, fungsi utama, hendaklah kamu fungsikan sebanyak-banyak, nih, keutamanya, mencari alat untuk kita mencari darul akhirah. Ad-dunya mazinatul akhirah. Betul. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah ni sangat baik kepada kamu. Banyak kebaikan yang Allah berikan pada kamu. Sikap Allah sangat baik pada kamu. Kamu minta Allah bagi. Kamu sakit Allah sembuhkan. Kamu susah Allah senangkan. Kamu hadir masalah Allah berikan jalan keluar. Kamu penat Allah tidurkan. Kamu dah cukup tidur Allah kejutkan. Kamu haus, Allah berikan minuman. Kamu lapar, Allah berikan makanan. Tak kurang baik apa Allah. Kamu sesat, Allah tunjuk beri hidayah. Kamu ingin tahu, ingin masuk surga tapi tak tahu jalannya, Allah turunkan Quran. Allah utuskan nabinya. Kurang baik apa Allah itu. Nah, bila Allah sudah sebaik itu, maha baik kepada kamu. Ya, hendaklah kamu berbuat baiklah kepada manusia. Itu cara kita membalas kebaikan Allah. Jadi dalam ayat ini tengok. Seakan-akan Allah berfirman, aku sudah buat baik kepada kamu, wahai manusia. Untuk membalas kebaikanku kepada kamu ni, kamu buat baiklah kepada hamba-hambaku yang lain. Tu ada orang susah, kamu tolonglah.
Bukankah bila aku nampak kamu susah, aku tolong? Sekarang kamu nampak orang lain susah, tolonglah. Masya Allah. Kata Allah, aku tahu kamu dianiaya orang, teraniaya. Dan tak ada orang menolong kamu. Aku, kata Allah, tolong kamu. Aku bela kamu. Sekarang, kamu terlepas daripada penganiayaan orang. Itu aku yang tolong. Nah, sekarang aku udah baik pada kamu. Maka, tuh ada orang susah. Tuh. Ada orang teraniaya. Dan tak ada orang menolong karena tak ada upahnya. Tak ada orang menolong dia karena baginya tak penting menolong orang itu. Tak dapat apa return dia. Tak dapat. Dia tak mampu bayar kita. Lagi pula apa keuntungan kita tolong dia? Tolonglah. Sebagaimana kamu susah aku tolong, tuh tengok ada orang susah, kamu tolonglah kan kamu mampu. Masya Allah. Kamu miskin. Kamu berusaha mencari rezeki yang aku tetapkan. Lalu Allah kata, lalu aku mudahkan lorongan rezeki kamu. Aku mudahkan jalan rezeki kamu. Kerja kamu tak seberapa, tapi aku bagi kamu banyak. Maknanya, pintu rezeki kamu, lorong jalan rezeki kamu, aku mudahkan. Tengok betapa baiknya aku kepada kamu, kata Allah. Sekarang tengok tuh ada orang lain tuh. Susah tuh rezekinya tuh. Dia susah tengok. Kerja siang, malam, pagi, petang. Membanting tulang, bermandikan keringat. Menangis dengan air mata darah. Tapi tengok. Cobalah kamu tunjukkan jalan yang mudah untuk cari rezeki. Dia itu rajin. Masalahnya dia tak ada modal. Dia rajin bekerja, dia rajin jualan. Itu kalau ada modal buat kedai itu orang. Rajin dan boleh masak. Dia boleh masak, sedang masakannya, rajin bekerja. Tapi kenapa dia tak buka restoran atau kedai makan walaupun bekerja? Dia tak ada modal. Nah, kamu ada modal, tolonglah bantu. Mudahkan pintu rezekinya. Sebagaimana aku, kata Allah, melorongkan pintu rezeki kamu, sekarang ada hambaku yang susah. Lorongkan pintu rezekinya. Bagi modal. Itu ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apakah itu amalan dunia? Tolong orang, bantu orang, bebaskan orang kesusahan. Itu akhirat, itu tempahan untuk kita akhirat. Masalahnya macam mana kita nak bantu orang? Kalau kita sendiri pun menunggu bantuan. Allah kata, bagi dia modal. Agar pintu rezekinya mudah. Lalu kita kata, ya Allah, macam mana aku nak bagi dia modal? Aku sendiri pun tak ada modal. Aku sendiri pun tak punya apa-apa. Okeylah kalau kita tak punya apa-apa. Bukan karena kita malas, tak apa. Dah usaha tapi kita masih juga tak punya apa-apa. Tak apa. Tapi coba kalau kita ingin menolong orang, ingin banyak sedekah, ingin banyak berbakti, ingin banyak berjasa. Macam-macam yang kita ingin berikan. Ingin itu kalau boleh sana wakaf itu. Tapi kita tidak punya apa-apa sebab kita tidak mau mencari. Bukankah itu satu kesalahan? Ingin banyak sedekahnya, tapi tidak punya apa yang nak disedekahkan sebab malas mencari. Apakah itu usulan agama? Kalau ingin bersedekah banyak dan ia tak mampu bersedekah karena ia susah. Susah bukan karena malas bekerja, susah karena ia begitu. Allah takkan sedang diuji susah. Tak apa. Keinginan untuk bersedekah tinggi, tapi nak bersedekah tak ada yang disedekahkan sebab malas. Apa dia fikir surga dapat diperoleh dengan begitu? Allah Maha tahu. Allah memang tidak menganggap hambanya berdosa bila ia miskin. Tak. Orang miskin tidak berdosa yang sekalian. Tak. Yang dinilai dosa atau tidak, jadi dia miskin itu pasal apa? Ada peluang untuk bersedekah, lalu dia tidak bersedekah karena tak mampu. Tak mampu, tak dosa. Tak mampu sini tidak dosa. Yang dinilai nanti tak mampu itu pasal apa?
Oh, pasal dia susah. Dia usaha-usaha. Oh, Allah, ya tak boleh. Aku tahu kamu sudah berusaha, tapi aku belum kabulkan. Maknanya kamu susah, tak apa. Kamu tak dosa. Bahkan kamu tetap dapat pahala kerana kesusahanmu. Kamu tetap dapat pahala kerana kesabaranmu. Tapi coba kalau orang tak mampu menolong orang, tak mampu sedekah orang, karena kemalasannya. Peluang untuk memiliki ada, tapi tak mau memanfaatkan. Dosa. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada Allah. Ini, Masya Allah, ini bagi saya satu kaidah. Hidup yang luar biasa lah. Yang luar biasa. Berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu mencari kerusakan, buat kerusakan di bumi. Tengok zaman sekarang kalimat yang digunakan, bab rusak, bab buat kerusak, Allah kata la tabghi. Hanya gunakan kalimah bagha yabghi. Fa'ala yaf'ilu. Sementara untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai jambatan akhirat, ibtaghi. Ifta'ala. Beza tak? Ya, karena ini bukan pelajaran tafsir ya, jangan saya tidak cuba mentafsirkan dari segi perbezaan kalimatnya. Ibtagha dengan bagha itu tak sama. Yabghi dengan yabtaghi itu tak sama. Walaupun root word-nya sama. Untuk buat kesalahan, kerusakan, jangan sekali-kali walaupun cincang. Sekarang terlintas juga lah ingin juga buat rusak. Walaupun tak bersungguh-sungguh pun tak apa. Tak boleh. Buat rusak ni zaman sekarang walaupun tak serius pun tak boleh. Latab beri. Allah tak kata latab tari. Tapi mencari kebaikan, berusaha mencari akhirat dengan memanfaatkan kehidupan dunia, itu tak boleh cincang. Tak boleh part time. Mesti bersungguh-sungguh. Ibtari. Ingat, maknanya takalluf ya. Tolong kawan yang belajar sorof tahulah tu. Yang tahu. Atau tanya kepada ustaz mengajar sorofnya. Sebab itu penting ya, saya mengatakannya dahulu. As-sarfu umul ulum. Wa nahwu babuha. Kata orang Arab itu, bukan kata saya. Sorof itu ilmu segala, sorof itu ibu segala ilmu. Wa nahwu, dan nahwu itu bapa segala ilmu. Sehingga antara sorof dan nahwu, karena sorof itu ibaratnya ibunya, lebih penting daripada bapanya. Keduanya penting. Ya, secara umum kan bahasa Arab itu dibagi 3 lah. Ibunya lah. Sorof, nahwu, balaghah. Itu ibu. Bahasa Arab, segala bahasa. Bila 3 itu dikuasai, tentulah ada pecahnya, sorof ada pecahnya, balaghah lagi banyak. Insya Allah nanti mudah memahami Al-Quran. Sangat mudah. Saya kurang menemui kesusahan gitu lah. Saya ulangi ya. Perintah Allah kepada kita untuk mencari kehidupan akhirat dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita di sini dan di sini. Perintahnya ibtali. Maknanya kena bersungguh-sungguh. Kalau perlu diri ini, bila ada rasa malas, dipaksa supaya jadi rajin. Itulah. Kalau kita merasa tak cukup masa, diusahakan supaya ada masa. Itulah. Kalau dalam diri ini kemudian ada rasa penat, dipaksa untuk kita gagah-gagahkan. Begitulah mana iftari ini. Tapi tentang buat rusak di muka bumi, Allah kata, wala tabghi. Jangan sekali-kali walaupun suka-suka. Buat rusak ni jangan sekali-kali walaupun saja-saja. Walaupun tak serius sangat. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang buat rusak. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini, surah Al-Qasas ayat 77 ini sebetulnya merupakan rangkaian
nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Qarun kan diberikan kekuasaan, diberikan harta yang banyak. Kata yang majat tafsir dahulu masa sekolah menengah, bukan mesti mana. Qarun tu kalau dalam bahasa kita sekarang dikata, dia jutawan, itu betul lah. Jutawan. Golongan konglomerat. Orang konglomerat tycoon lah. Yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dia kaya raya, lalu dia berada di pusat dekat dengan pusat kekuasaan. Yang ni Fir'aun ni kan. Si Qarun ini kata ustaz saya lah, tak tahu sumbernya mana, tapi waktu dikata Qarun tu ibaratnya kalau zaman sekarang, yakni menteri yang diberikan portfolio menjaga kepentingan kaumnya. Kan Fir'aun itu kaum Kupti atau Kipti. Rajanya itu kaum Kupti, orang-orang besarnya, malaunnya itu kaum Kupti. Sedangkan rakyat Fir'aun ini ramai yang berbangsa Israel. Bani Israel. Kan? Ramai. Jadi mestilah ada orang yang diberi portfolio menjaga kesejahteraan kepentingan kaumnya. Fir'aun tak mau, ini bukan bangsa aku. Maka Qarunlah dilantik. Kalau bahasa sekarang menjadi menteri, memegang kementerian, portfolio kementerian apa? Menjaga hal ehwal Bani Israel. Banyak negara gitu. Konon ada di negara jiran di Singapura pun ada kan. Karena Melayu ni minoriti, ya adalah. Menteri yang diberi tugasan buat portfolio buat itu kan. Dan dia kaya. Dahlah kaya, dia punya fikrah tentang kekayaan, fikrah tentang kemewahan dunia itu sama fikrahnya satu kepala dengan rajanya. Fir'aun. Jadi kaya raya, akrab, dekat dengan pusat kekuasaan. Apa yang tak ada? Dia kaya, pengaruh ada. Jadi akhirnya buat sesuka hati. Apalagi punya fikrah, pandangan hidup, berview-nya tentang dunia, ya tak ubahnya dengan malaun-malaun online yang lain. Maka kaumnya, yakni bangsa Israel, mengingatkan kepada Qarun. Coba baca di ayat sebelumnya, 76. Diingatkan. Qarun, janganlah kamu gembira sangat. Allah tak suka orang yang lupa daratan lah, Run. Allah tak suka orang yang lupa daratan. Qarun diperingatkan, malah mengamuk. Innama utitu ala ilmin indi. Kamu tahu tak? Yang kamu cuba nak mengingatkan aku ni, siapa kamu? Aku ni orang kaya. Orang dekat dengan pusat kekuasaan. Aku ni orang yang diberitahu menjaga kesejahteraan kamu. Aku kaya ni kerana innama utitu ala ilmin indi. Aku pandai. Bukan ada orang bagi pun. Ini usaha aku. Jadi aku berhak memiliki segala-galanya ini. Aku berhak. Dan aku berhak menggunakan untuk apa yang aku suka. Tengok Qarun. Makin sombong. Suka tunjuk-tunjuk kekayaannya. Suka mengusiklah hati Bani Israel yang masih lemah, tergiur dengan kekayaannya. Dan Qarun ini memang orang sangat suka jika tengok orang memujinya. Tapi rupanya tidak semua kaum Bani Israel ini sekepala dengan Qarun. Ada yang baik. Yang baik. Ya, yang baik itulah diingatkan inilah. Run, Allah bagi kamu banyak rezeki. Banyak rezeki. Bak kata Ibnu Katsir, istamil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wa ni'matit ta'ilah fi ta'ati rabbik wa taqarrub ilaih. Gunakanlah apa yang Allah anugerahkan pada dirimu ini, wahai Qarun, berupa harta yang banyak,
nikmat yang berpanjangan. Gunakanlah itu sebagai sarana, alat, kendaraan untuk memudahkan kamu mentaati Allah pemberinya. Untuk kamu jadi kendaraan, pergi lebih cepat mendekatkan dirimu kepada Allah. Kamu punya peluang yang besar untuk lebih cepat dekat dengan Allah, untuk lebih cepat mencari makom yang tinggi di sisi Allah. Karena kamu dengan hartamu itu turun. Membolehkan kamu lebih dekat dengan Allah. Syaratnya kamu tak salah gunakanlah. Kamu ada kuasa, Run. Dengan kekuasaanmu, kamu akan lebih cepat bergerak dekat dengan Allah. Kalau kamu betul menggunakannya. Kan bagus. Bahasa mudahnya, jalan bagi korun untuk dekat dengan Allah, untuk berada makam tinggi di sisi Allah itu lebih terbuka luas berbanding kaumnya yang miskin. Orang miskin, ya susahlah, tertatih-tatih lah jalannya menuju Allah. Nak sedekah tak boleh, tolong orang tak mampu. Nak menolong, membela orang yang teraniaya, tak ada kuasa. Jadi nasihat kaumnya tu, petua Run, kamu ni petua. Malah sombong luar biasa. Wah, kaumnya itu menunjukkan cara untuk korun buat tempahan-tempah di surga. Malangnya si korun memilih anugerah yang Allah, dengan anugerah yang Allah berikan itu untuk buat tempahan tempat di neraka. Tengok. Subhanallah. Allati yahsulu liha biyatawab bidari akhirah. Dengan begitu kamu dapat pahala yang besar di akhirat. Jadi hakikatnya, semakin banyak rezeki yang Allah berikan pada hamba di dunia, semakin lama kesehatan yang Allah berikan kepadanya, semakin tinggi kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, semakin besar pengaruh yang Allah adukan kepada dunia ini. Maknanya, semakin terbuka seluas-luasnya. Semakin terpapar jalan, laluan ke surga seluas-luasnya. Itu maksudnya. Peluang untuk masuk surga dekat dengan cepat itu makin terbuka orang seperti ini. Syaratnya wabtali fima ataqalla dalam akhirah. Jadi semakin banyak nikmat dunia diberikan, semakin besar dan mudah peluang untuk dapat surga. Sepatutnya orang Islam berpikir begitu. Caranya dimanfaatkan sesuai dengan Allah kata wabtaghi itulah fima atau darul akhirah. Itu kata Ibnu Katsir. Bukan malah ditinggal. Kalau ditinggalkan, semua itu tinggal. Lalu apa kendaraan nak ke surga? Sedang kendaraan surga ini banyak. Menolong orang itu kendaraan ke surga. Nak menolong kita sendiri kena senang. Bagi makan orang, itu boleh masuk surga tu. It'amul miskin, Masya Allah. Apa pada zaman kemelisan ekonomi. Zaman kebuluran, orang tu mampu bagi makan pada orang yang lapar, sedangkan di sini lapar. Itu namanya Aqabah dalam surah Al-Balad. Itu pintu surga terbuka luas. Macam mana? Masalahnya macam mana nak bagi makan orang yang lapar? Di sini pun tak ada makanan. Tengok. Membebaskan orang yang teraniaya. Itu surga balasannya ya sekalian. Macam mana aku nak tolong dia orang teraniaya, aku tak ada kuasa. Coba bagaimana kalau kekuasaan dia benci, kekayaan dia benci, kekuatan dia benci. Apa kendaraan yang dia nak gunakan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun betul kita akui bahawa semua apa yang digunakan di dunia ini membolehkan orang terhumban dalam neraka bila salah menggunakannya, betul adanya. Gitulah. Tapi kan pilihan di tangan kita. Kalau kita gunakan seperti ini, Allah kata jangan. Kalau kita pilih gunakan ini, Allah kata teruskan. Kenapa kita tak? Hanya karena takut
terkena fitnah harta yang banyak, lalu tak mau memiliki harta. Itu salah besar. Salah besar. Hanya karena takut nanti tidak berlaku adil, menyalahgunakan kuasa, lalu tak nak kuasa. Kata jika semua orang Islam berfikir, takut nanti menyalahgunakan kekuasaan. Bila ada kuasa, ayat seluruh Islam tak nak ada kuasa. Ayat kuasa di tangan orang kafir. Coba. Apa manfaat bagi si Muslim tadi kali itu? Saya dulu masa belajar itu adalah ayat-ayat berkaitan tentang tata negara. Ketatanegaraan dipanggil. Ketatanegaraan. Ada satu subjek tentang ketatanegaraan. Tapi dengan Al-Quran lah, ada Islam. Ala Islam lah, walaupun tidak dapat dipraktikalkan karena kita tidak hidup di negara Islam. Ada satu kata pensarah itu. Kita wajib galakkan umat Islam yang baik-baik, yang takut Allah itu merebut kekuasaan, punya kekuasaan, menguasai kekayaan, menguasai dunia perekonomian. Sebab waktu itu amat pelik, tak ada orang Islam minta maaf, saya minta maaf. Waktu zaman itu, boleh kata boleh kira dengan jari orang Muslim yang masuk dunia politik, boleh dikira. Yang kaya raya, boleh dikira. Tak tahulah mungkin karena apa, mungkin karena pahaman tadi. Tiba-tiba ada pensarah kata, Anda sebagai tenaga muda wajib nanti menggerakkan pikiran masyarakat agar ramai orang-orang Islam yang patuh pada syariatnya itu dapat mempunyai kekuasaan terebut daripada yang tak layak. Orang-orang baik hendaklah punya kekuasaan, menguasai dunia perniagaan. Baru nanti dunia aman. Jangan orang yang Islam yang baik lalu berpikiran lain, malah tak nak kuasa, takut menyalahgunakan, tak nak kaya, takut fitnah. Akhirnya kekuasaan dunia perniagaan dikuasai oleh orang kafir. Sehingga yang ada kekuasaan, ada harta benda, orang yang tak baik. Sementara orang yang baik tak mau. Coba. Dunia akhirnya tidak menjadi surga. Bayang-bayang surga sudah bayang-bayang neraka. Walaupun memang tidak mudah, tidak mudah. Orang baik sebetulnya masuk dalam dunia kekuasaan. Dan itu tidak masalah. Yang tak perlu dimasalahkan lah. Yang patut dipermasalahkan itu jika ada orang yang tak baik masuk dalam dunia kekuasaan. Itu yang patut dipermasalahkan. Sebab nanti akan rusak. Walaupun tak dinafikan. Ada kadang orang yang baik. Imannya kuat, takwanya alhamdulillah. Tapi bila masuk dalam dunia kekuasaan, berbuat kuasa, luntur. Memang ada yang seperti itu. Tapi jangan hanya karena ada orang yang akhirnya tukar arah kiblat daripada sebelum kuasa kiblatnya Makkah Al-Mukarramah. Setelah ada kuasa, ada kedudukan, kiblatnya bukan lagi ke Ka'bah, kiblatnya ke Los Angeles supaya itu memang ada. Tapi kan tidak semua. Ya itu tak perlu diikuti. Tengok akhirnya apa yang boleh dikatakan oleh kaum Qarun. Bagi nasihat itu pun Qarun tak mau dengar sebab ya bagaimana mungkin Qarun mendengar. Yang bagi nasihat ni minta maaf dimaskan uang-uang kecil. Rakyat marhain. Tengok. Nak mengandalkan si penasihat ni lah. Nak mengenakan kemampuannya dari si harta, dia miskin. Kebanyakan dah. Nak katakan ada kuasa apa ke benda? Yang nak diberi nasihat ni orang kaya raya, ada kuasa, dekat dengan pusat kekuasaan. Mana dengarnya?
Coba kalau yang memberi nasihat ini orang yang mungkin setaraf dengan yang tidak dinasihati. Insya Allah didengar. Dan ini bagi saya pengajaran yang luar biasa ayat ini. Nasihatnya betul, tapi kenapa tidak berkesan? Ada dua kepala, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya Korun ini memang hatinya tertutup. Ya, itu yakin itu. Kita yakin. Nasihat kaumnya agar menjadikan dunia dan sini sebagai kendaraan menuju akhirat. Baik. Tapi Korun tak mau menerima itu kemungkinan pertama. Korun ini punya hati yang sudah kerah. Membatu. Boleh jadi. Tapi ada kemungkinan kedua yang kita tak boleh tutup sebelah mata. Apa dia? Ya, mana si pemberi nasihat ini dianggap tak layak langsung oleh Korun beri nasihat. Sehingga Korun merasa tak rugi langsung bila mengabaikan nasihatnya. Siapa dia ini? Orang ni semuanya dari segi apapun kalah dengan saya. Daripada kekayaan, jauh di belakang. Ibaratnya mereka ni pekerja-pekerja aku. Ada satu di antara tafsir, saya lupa tafsir apa yang saya baca. Nasihat kaumnya yang Allah rakamkan, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, wahai Korun, kepada manusia lah tentunya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Karena salah satu daripada perangai Korun, atau jangan kamu buat rusak di bumi, karena Korun suka buat rusak. Karena ini kaitan dengan perangai Korun. Korun kaya raya aja mas kan. Tapi dengan cara Korun meraih kekayaan, itu pelik. Yakni dengan cara memiskinkan orang. Ia ingin kaya, tapi dengan cara memiskinkan orang. Dia ingin naik ke atas, boleh, tak apa. Tapi dengan cara pijak kepala orang. Dan itu yang tak boleh. Jadi kaya boleh, tapi jangan dengan cara memiskinkan orang. Menyekat orang lain untuk maju, tak boleh. Untuk maju, jadi orang maju ke hadapan, sila. Tapi jangan menyekat peluang orang lain untuk maju sama. Satu di antara ini dalam tafsir yang saya baca, saya lupa lah tafsir apa. Al-Ibris kan. Nah, di Indonesia ada tafsir karang orang di sana namanya Al-Ibris. Tafsir apa itu? Pengarangnya yang seorang ulama. Orang Pak Kiai dipanggilnya. Al-Ibris. Dia kata, Korun ini pelik. Cari kekayaan ini banyak buat usaha. Karena dia kaya raya, perlulah tenaga kerja yang banyak. Perlu pembantu ramai, perlu buruh yang tak sedikit. Sementara kaum ini banyak yang miskin, perlu makan. Untuk memenuhi keperluan makan, perlu bekerja. Sedangkan peluang pekerjaan tidak ada kecuali di rumah Korun. Kalau dalam bahasa sekarang, kecuali di perusahaan, di kilang, di company, di syarikat Korun. Jadi Korun ini boleh katakan sebagai lombong lah tempat mereka cari makan. Kerja dengan Korun. Dan Korun perlu tenaga banyak. Tapi Korun ini pelik, perbuatan jahat sungguh. Korun tahu orang-orang miskin ini perlu pekerjaan. Karena mereka perlu uang, perlu makan. Akan terima. Kerja-kerja ke sana. Korun perlukan mereka, dan mereka perlukan Korun. Tetapi, kaum yang miskin ini lebih memerlukan Korun daripada Korun memerlukan mereka. Karena yang perlukan Korun hampir semuanya, majoriti. Yang diperlukan hanya seorang, namanya Korun. Jadi Korun ini buat satu perang. Oke, kamu boleh kerja dengan saya. Secara ringkasnya, Korun arahkan pekerjaan untuk memberikan khidmat yang maksimum. Tidak boleh kerja main-main. Kalau bahasa sekarang, dari jam sekian. Ini kerja kamu. Nih. Rehat sekian menit, ibaratnya lah. Makan cari sendiri. Macam itu ibaratnya. Ya mereka sangguplah, mereka perlu makan. Dia nak cari makan, macam mana nak cari pekerjaan belum makan? Dipaksa oleh Korun yang kaya raya. Tapi Korun mau mereka memberikan khidmat yang maksimum,
tapi Qarun hanya bersedia memberikan upah yang paling minimum. Tengok. Bukankah itu kerusakan? Bukan itu penindasan? Bukankah itu ingin kaya dengan memiskinkan orang? Buruh pembantu, tak ada pilihan. Kalau aku berhenti, nak kerja mana? Peluang pekerjaan tak banyak. Kalau ini saya yakin dalam tafsir itu yang menggunakan bahasa sekarang sebenarnya. Ya maknanya bukan pada waktu itu ada company besar. Ini bila dijelaskan dengan bahasa sekarang lah. Begitu. Akhirnya keuntungan Qarun makin bertambah-tambah. Kayaknya bertambah sementara kaumnya terus miskin. Jadi upah yang diterima langsung tidak seimbang, setimpal dengan hikmat yang diberikan. Dia makin kaya, si miskin makin terus miskin. Itu belum. Minta maaf kalau bahasa sekarang, itu belum, waktu mungkin belum ada istilah inflasi. Cuma kalau ada inflasi macam mana? Macam sekarang. Daripada RM1, 3 posen. 3 8 posen. Jadi RM4, 70 posen. Macam mana coba? Kalau pendapatannya hanya itu juga, tak bertambah. Sedangkan keperluannya, ya makin terduduklah. Dan korang tak peduli mau inflasi ke tidak, ini apanya. Tapi kamu mesti kerja seperti ini. Ya mati ya. Fahaman Qarun inilah yang sekarang diikuti oleh fahaman materialisme kan. Kapitalisme kan. Inilah fahaman kapitalisme. Orang kapitalis kan macam itu. Mau semua orang memberikan hikmat yang maksimum, tapi hanya mau memberikan upah yang paling minimum. So itu anak kaumnya nasihati, Run, buatlah baik pada orang seperti kami yang susah. Kan Allah sudah bagi kamu macam-macam. Allah mudahkan rezeki kamu, maka mudahkanlah rezeki bagi kami. Allah dah lorongkan rezeki buat kamu, ya lorongkanlah pintu rezeki buat kami. Janganlah macam ni. Jangan buat rusak loh, Run. Kamu mau kaya, itu habuan kamu. Allah jangan kamu kaya. Tapi janganlah dengan cara memiskinkan kami. Kamu mau senang, silakan. Tak salah untuk jadi orang senang. Tapi jangan dengan cara menyusahkan orang lain. Itu maksudnya. Salah satu mufasir ada mengatakan seperti itu. Dan setelah kamu kaya raya ini, Run, sebetulnya terbuka peluang bagi kamu di dunia ini sekarang ini untuk kamu masuk surga cepat. Untuk kamu dekat dengan Allah pantas. Jalannya terbuka luas. Kalau kamu gunakan semua itu sebagai kendaraan. Karena kami tak boleh tolong orang, bila tengok orang susah, kamu boleh tolong. Kamu dapat pahala lebih daripada kami. Tengok orang teraniaya, kami hanya tengok, sedih aja lah. Tak boleh buat apa-apa. Engkau boleh, Run, kau ada kuasa. Masya Allah. Macam-macam kau boleh buat dengan kekuasaanmu, dengan harta kamu. Itu maksudnya menjadikan dunia sebagai kendaraan akhirat. Waqtari fima ataqalu darah akhirat. Tapi kena bersungguh-sungguh. Yang sekalian, untuk sementara itu saja saya sampaikan secara umumnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang benar berulang jua, silap kelemahan diri sendiri. Salam berjumpa dan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.